Hai, teman-teman. Selamat datang di channel Juragan Herbal, yang penuh informasi seputar kesehatan reproduksi dan kehamilan. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang ovulasi, proses yang sangat penting dalam perjalanan menuju kehamilan. Jadi, pastikan kamu menonton video ini sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini kepada teman-temanmu yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar kesehatan reproduksi dan kehamilan. Ayo, mari kita mulai. Hari ini, kita akan memulai dengan pengenalan ovulasi. Ovulasi adalah proses di mana ovarium kita melepaskan sel telur yang sudah matang. Ini merupakan momen penting karena jika telur tersebut berhasil dibuahi oleh sperma, maka kehamilan dapat terjadi. Selanjut mari kita bahas mekanisme ovulasi secara singkat. Ovulasi terjadi dalam siklus menstruasi kita. Pada tahap praovulasi, hormon kita berubah dan folikel matang di ovarium kita siap melepaskan sel telur. Ketika ovulasi tiba, sel telur akan dilepaskan dari folikel dominan. Setelah itu, hormon kita akan berubah lagi pada tahap pasca ovulasi. Tanda-tanda dan gejala ovulasi, bagaimana kita tahu jika sedang ovulasi? Ada beberapa tanda dan gejala yang dapat kita perhatikan. Misalnya, peningkatan suhu basal tubuh BBT, perubahan lendir serviks yang lebih jernih dan licin, serta mungkin adanya nyeri panggul ringan. Juga, beberapa orang mengalami perubahan suasana hati atau peningkatan gairah seksual saat ovulasi. Waktu ovulasi dan kesempatan kehamilan, mengetahui waktu ovulasi sangat penting untuk meningkatkan peluang kehamilan. Kita bisa menghitung waktu ovulasi berdasarkan siklus menstruasi kita. Selain itu, ada juga tes ovulasi yang bisa membantu menentukan waktu ovulasi dengan lebih akurat. Faktor yang mempengaruhi ovulasi, namun, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ovulasi kita. Stres, gangguan hormonal, dan penyakit tertentu dapat menjadi faktor-faktor ini. Oleh karena itu, penting untuk menjaga gaya hidup sehat dan mengelola faktor-faktor tersebut agar ovulasi kita tetap optimal. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ovulasi. Ovulasi adalah proses penting dalam kehamilan, dan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhinya dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan reproduksi kita. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang stres. Stres merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ovulasi. Ketika kita mengalami stres yang berkepanjangan atau kronis, tubuh kita dapat mengalami ketidakseimbangan hormon yang dapat mengganggu ovulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi, olahraga, dan menjaga keseimbangan hidup kita. Selanjutnya, gangguan hormonal juga dapat memengaruhi ovulasi. Gangguan hormonal seperti sindrom ovarium polikistik PCOS atau gangguan tiroid dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon reproduksi yang dapat mengganggu ovulasi. Jika Anda memiliki gangguan hormonal, konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat guna menjaga keseimbangan hormon dan ovulasi yang optimal. Selain itu, ada beberapa penyakit tertentu yang juga dapat memengaruhi ovulasi. Contohnya adalah penyakit endometriosis atau fibroid rahim. Penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan peradangan atau perubahan struktur pada organ reproduksi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi proses ovulasi. Jika Anda memiliki penyakit tertentu yang dapat memengaruhi ovulasi, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pengelolaan yang tepat. Namun, meskipun ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ovulasi, kita dapat melakukan beberapa langkah untuk menjaga ovulasi yang optimal. Pertama-tama, menjaga gaya hidup sehat sangat penting. Hal ini mencakup pola makan yang seimbang, olahraga teratur, dan cukup istirahat. Gaya hidup sehat ini dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan mempromosikan ovulasi yang baik. Selain itu, penting untuk mengelola faktor-faktor yang dapat memicu stres dalam hidup kita. Cobalah untuk menemukan cara untuk meredakan stres, seperti dengan melakukan hobi yang disukai, meditasi, atau berbicara dengan orang-orang terdekat kita. Mengurangi stres dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dan mendukung ovulasi yang optimal. Mekanisme ovulasi. Ovulasi adalah proses penting dalam siklus menstruasi yang mengarah pada pelepasan telur matang dari ovarium wanita. Mari kita jelajahi tahapan-tahapan dalam mekanisme ovulasi. Pertama-tama, mari kita mulai dengan siklus menstruasi. Siklus menstruasi merupakan proses alami yang terjadi dalam tubuh seorang wanita.
Ini melibatkan perubahan hormon dan persiapan tubuh untuk kemungkinan kehamilan. Tahap pertama dalam siklus menstruasi adalah praovulasi. Pada tahap ini, hormon yang dikenal sebagai hormon follicle stimulasi (FSH) mulai dilepaskan oleh kelenjar hipofisis di otak. Hormon ini merangsang pematangan beberapa folikel dalam ovarium, yang mengandung telur yang belum matang. Selama praovulasi, folikel-folikel ini tumbuh dan memproduksi hormon estrogen. Hormon ini membantu mempersiapkan rahim dengan menghasilkan lapisan rahim yang tebal. Pada saat yang sama, tingkat hormon luteinizing hormon (LH) juga meningkat. Ketika folikel-folikel mencapai tahap pematangan yang optimal, hormon LH mencapai puncaknya. Puncak hormon LH inilah yang memicu ovulasi. Ovulasi adalah tahap di mana folikel yang dominan, yang mengandung telur yang matang, pecah dan melepaskan telur ke dalam rongga perut. Telur yang telah dilepaskan ini kemudian diarahkan ke tuba falopi oleh rambut-rambut halus yang berada di sepanjang tuba falopi. Inilah saat yang paling subur bagi seorang wanita untuk hamil. Jika telur bertemu dengan sperma di tuba falopi dan terjadi pembuahan, kehamilan dapat terjadi. Setelah ovulasi, kita memasuki tahap pasca ovulasi. Pada tahap ini, sisa folikel yang telah melepaskan telur bertransformasi menjadi apa yang dikenal sebagai korpus luteum. Korpus luteum menghasilkan hormon progesteron, yang membantu mempersiapkan lapisan rahim untuk implantasi telur yang dibuahi. Jika pembuahan tidak terjadi, tingkat hormon progesteron akan turun, dan lapisan rahim akan mulai mengelupas. Inilah yang menyebabkan menstruasi dan dimulainya siklus menstruasi baru. Itulah mekanisme ovulasi dalam siklus menstruasi. Tahapan praovulasi, ovulasi, dan pasca ovulasi semua berperan penting dalam proses reproduksi wanita. Memahami tahapan-tahapan ini dapat membantu kita dalam merencanakan kehamilan atau mengelola kesehatan reproduksi kita. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.